Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nadisha. Dan di sini kita masih membahas mengenai fitur yang ada pada Odoo Accounting. Setelah kemarin kita membahas mengenai fitur kas dan bank, sekarang kita akan membahas mengenai fitur piutang dan utang. Sebelum itu, kita review dulu apa itu piutang. Jadi piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, yang biasanya timbul karena adanya penjualan kepada pihak lain atas barang atau jasa yang diperjualbelikan secara kredit. Dan dokumen dari timbulnya piutang ini biasanya perusahaan mengeluarkan faktur penjualan. Nah, untuk pengertian utang, kebalikannya dari piutang. Jadi, utang ini adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Terus biasanya itu berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Nah, sekarang kita mulai bahas masing-masing item dari fitur piutang dan utang pada Odoo Accounting. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perusahaan itu mengeluarkan faktur penjualan kepada perusahaan lain. Jadi untuk itu, untuk menginput faktur penjualan yang ada pada Odoo Accounting adalah dengan bisa mengklik menu Customer. Lalu setelah itu kita bisa klik menu Products karena kita akan mengisi data produk dari yang kita jual kepada pelanggan. Lalu di sini untuk menambahkan kita bisa klik New. Dan untuk produk name-nya, kita bisa mengisi dengan nama produk apa tergantung dengan yang kita tawarkan gitu. Lalu jika produk yang merupakan barang dagang, kita bisa memilih can be sold dan juga can be purchased. Karena barang ini bisa habis jika dibeli. Namun jika produknya adalah barang jasa, kita hanya perlu memilih can be purchased dan can be sold tidak perlu karena produk jasa tidak mungkin habis. Lalu kita juga bisa menyesuaikan yang lainnya ya, ada product type, lalu kemudian ada invoicing policy, bisa disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan gitu. Dan di sini ada ordered quantities dan juga delivered quantities. Jadi jika ordered quantities berarti barangnya itu akan berkurang saat perusahaan lain akan mengorder pesanan kepada pihak kita gitu. Tapi kalau delivered quantities, berarti barangnya itu baru akan berkurang saat dikirimkan. Lalu untuk sales price diisi dengan harga jual, customer taxes diisi dengan persentase pajak atas barang atau jasa. Lalu untuk cost adalah HPP atau harga pokok penjualan. Lalu ada produk kategori, dan untuk yang lainnya kita bisa sesuaikan saja gitu. Untuk menu purchase bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian untuk inventory, ini bisa diisi sesuai dengan deskripsi produk atau barang. Misalnya beratnya berapa kilo atau volumenya berapa meter dan lain sebagainya. Yang terakhir ada menu accounting. Jadi menu accounting ini disesuaikan saja akunnya sesuai dengan pendapatannya. Misalnya pendapatan atau income akunnya masuknya kemana, lalu expense akunnya masuk kemana, itu bisa kita atur-atur saja. Setelah menginput barang, di sini kita akan menginput pelanggan atau siapa yang menjadi customer dari perusahaan kita. Yang pertama bisa dengan mengklik customer. Nah, di sini untuk menginput nama pelanggan, kita bisa klik new. Kemudian kita bisa memilih apakah pelanggan tersebut bersifat individual atau perseorangan atau company atau perusahaan. Dan di sini kita tinggal melengkapi datanya mulai dari nama perusahaan atau pelanggannya, alamatnya di mana, kemudian tax ID-nya biasanya diisi dengan nomor NPWP. Lalu ada nomor telepon, email, website, dan kalian bisa menambahkan informasi lainnya pada teks yang ada di sini. Lalu pada menu sales and purchase, kita bisa mengatur atau menyesuaikan ketentuan pembayaran. Lalu untuk payment follow up ini fungsinya seperti email. Dan untuk accounting adalah untuk mengatur bank yang dipergunakan pelanggan untuk membayar kepada perusahaan kita. Selanjutnya kita akan membuat faktur penjualan. Caranya sama saja, pada menu customers kita bisa
klik Invoices. Lalu klik New. Dan di sini yang pertama harus diisi adalah customer. Lalu ada invoice date atau tanggal dikeluarkannya faktur. Lalu ada payment reference. Ini tidak wajib diisi. Lalu ada due date atau tenggat waktu berakhirnya pembayaran piutang. Dan fungsinya hampir sama seperti payment terms, jadi bisa diisi payment terms atau due date-nya saja. Nah, jadi itu dia bagaimana cara mengakui piutang pada Odoo Accounting. Selanjutnya adalah bagaimana pengakuan secara utang dari perusahaan. Dan caranya itu tidak jauh berbeda. Kita di sini bisa mengeklik menu vendors, lalu klik new, dan di sini kita bisa melengkapi datanya sama saja seperti cara menginput pelanggan sebelumnya. Jadi di sini nanti kita bisa melihat list vendor kita dari mana saja. Setelah tadi list vendors, untuk pengakuan faktur pembeliannya, kita bisa mengklik menu vendors lagi, kemudian klik menu bills, lalu klik new. Kemudian di sini kita bisa menyesuaikan dengan faktur yang diberikan dari perusahaan atau pemasok. Jadi ini itu untuk tagihan yang masuk ke perusahaan kita. Lalu jika sudah, untuk diposting ke General Ledger, kita bisa klik confirm. Karena jika hanya di save, ini tuh hanya akan menjadi draft dan tidak akan terposting gitu. Dan mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai fitur piutang dan utang pada Odoo Accounting. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.